فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Man hafidhal baitain fi syurutil musanna. Syurutil musanna ayakuna mufradan wa mufradan munakkaran ma'rukiba muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumathilun lam yubni anhu. Nah. Akhar. Syurutil musanna ayakuna mufradan munakkaran ma'rukiba mumathilun fil lafzi wal ma'na muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumathilun lam yubni anhu ghayruh. Tayyib. Lagi ahan. Syartul musanna an yakuna mufradan an yakuna mu'raban mufradan munakkaran ma'rukiba wa muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumathilun lam yubni anhu ghairuhu. Kalau di syair harus dibunyikan semua. Kenapa? Karena ada hitungannya. Kalau sukun kan kosong, ya. Jadi makanya terkadang suatu harokat dibaca sukun untuk darurah syairiyah, sebagaimana kemarin dalam contoh harusnya diharokati tapi disukun ketika mencontohkan fil hanka. Nah, ketika wa fi rijlaiki ma fihi pada hanki. Hanki. Tayyib. Asalnya hanuki. Tapi karena harus disukun di situ, enggak bisa diharokati, maka ya disukun hanki. Tayyib. Ini syurut musanna. Kemudian ta'rifnya apa? Abdul Malik. Ta'riful musanna. Al-ismul mu'rab adal ala isnaini ittifaqan fil ma'na wal wazn. Fil wazni wal huruf. Huruf bi ziyadati aqnat anil atif wal maktuf. Al-ismul mu'rab adal ala itsnaini. Dakhala fihi aidan ala ithnataini. Tapi karena biasanya disebutkan mudzakkar, ya masuk padanya ana. Al-ismul mu'rab adal ala itsnaini ittifaqan fil wazni wal huruf. Tapi tambahan ittifaqan fil wazni wal huruf ini tambahan bagi ta'rif yang ada di Jurumiyah. Bi ziyadatin aghnat 'anil 'atifi wal ma'tuf. Misal Umaran idza qusida bihi Abu Bakar wa Umar.
Umaran idza qusida bihi Abu Bakar wa Umar wa yalhaq bil mutsanna. Na'am. Limadha? Abdullah. Limadha la naqul annahu mutsanna walakin mulhaq? La yattafiqu na'am fil wazni wal huruf. Na'am. Tayyib. Wa mithluhu aidan na'am qamaran idza qusida bihi asy-syamsu wal qamar li'adam ittifaq fil wazni wal huruf. Tayyib. Ainan. Ainan idza qusida bihi ainul na'am basirah, ainul basirah wa ainul ma. Ainan aidan mulhaq bil mutsanna. Limadha? Abu Sa'id. Ainan labduhu labdul mutsanna walakin qusida bihi nam ainul basirah wa ainul ma. Mata kita ini mata untuk melihat dan mata air, kemudian digabungkan menjadi ainan, dia mulhaq. Kenapa? Malladhi fata min hadhil kalimah min asyurut, min syurutil mutsanna. Yang tidak terpenuhi dari syarat-syarat mutsanna apa dari na'am ainan ini. Ahmad. Hah? Hah? Apa Faiz? Bahasanya itu merupakan suatu lahan. Lahan? Tak boleh ainan. Ainan dimaksudkan adalah mata, mata manusia juga mata air. Atau seorang mengatakan ainan yang dimaksud adalah jasus. Satunya dimaksudkan mata kita, mata kepala. Karena ain lafdun mushtarak, lafaz yang satu lafaz tapi memiliki beberapa makna. Ketika didatangkan dalam bentuk mutsanna, dia dikatakan mulhaq karena tidak memenuhi syarat secara keseluruhan. Sekarang apa syarat yang hilang? Karena apabila suatu lafaz mulhaq bil mutsanna, mesti dia penggunaan orang Arab memang menggunakan apa? Hukum mutsanna, cuma tidak dikatakan mutsanna karena apa? Ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Nah, sekarang untuk contoh ainan, syarat yang tidak terpenuhi apa? Nah, maknanya tidak satu. Nah, tayyib, karena syaratnya muwafiqan fil lafzi wal makna lahu. Tayyib, harus sama dari sisi lafaz. Nah, keluar dari sisi ini apa? Muwafiqan fil lafzi, contoh tadi Umaran yang dimaksud Abu Bakar wa Umar, lafaznya tidak muwafiq. Tayyib. Kemudian untuk makna harus sama juga. Tayyib. Ketika dimaknakan satu mata air, satunya mata kepala, kemudian datang dengan lafaz mutsanna ainan, maka hukumnya mulhaq bil mutsanna. Tayyib. Keluar dari syarat marukiba, contoh apa? Abu Umar. Tarkib masjid, kemudian apa? Tarkib isnadi.
Naam. Tayyib tarkib isnadi seperti Zaidun qa'imun. Ini tidak bisa dimusannakan. Kemudian juga tarkib masji menurut pendapat yang sahih. Adapun tarkib idhafi bisa tidak dimusanna? Indah ya alhamdulillah. Bisa, tapi caranya bagaimana? Dihilangkan nonnya. Yang dimusannakan yang mana? Yang dimusannakan yang utuh. Nah, yang depan, satrul awal. Tayyib. Mudhafnya. Nah, ini kemarin pembahasan tentang ta'riful musanna, na'am, wa syurutuh. Tayyib. 2 bait ini bagus ya Fanifillah. Dihafal. Nastamir. Qala rahimahullahu ta'ala wa hamalu alaihi fi dzalika 4 alfaz. Nah, kemudian mereka bawa pada hukum musanna ini 4 lafaz. Berarti apa yang disebutkan di sini adalah lafaz-lafaz akhwanifillah yang dimulhaqkan kepada musanna. Lafdhaini bi syartin wa lafdhaini bi ghairi syartin. Fi qawli wa hamalu alaihi innama kana dzalika mahmulan linkhirami ba'di syurutin musanna. Naam. Tayyib. Hanyalah yang demikian itu dibawa kepada apa? Kepada musanna. Kenapa? Karena kehilangan sebagian syarat-syarat musanna. Kalau memenuhi secara keseluruhan syarat musanna, maka jelas dia musanna. Cuman untuk lafaz-lafaz yang 4 yang akan disebutkan ini dia na'am mahmul atau dengan kata lain mulhaq, sama kan. Baik. Dibawa kepada musanna, na'am, tapi tidak dikatakan musanna. Kenapa? Karena kehilangan na'am sebagian syarat-syarat musanna. Qala fal-lafdhanil ladaini. Nah, fal-lafdhanil ladani bi syartin kila wa kilta. 2 lafaz yang dengan syarat. Jadi dia dimulhaqkan dengan musanna tapi ada syaratnya. Kila wa kilta. Wa syaratuhuma an yakuna mudhafaini ila dhamir. Syaratnya kila wa kilta itu hendaknya diidhafahkan kepada dhamir. Dan berkata Ibnu Hisham ikhwanifillah kepada dhamir ini sebenarnya tayyib kurang bagus. Kenapa? Karena tidak semua dhamir ikhwanifillah. Tayyib. Nah, tidak semua dhamir, tapi sebagian dhamir saja sebagaimana dalam ta'liq. Iqra Abdul Malik. Baik. Qala Syekhuna Abu Bilal hafizahullah taala hadzal ishtiratu huwal masyhur, yaitu apa? Dipersyaratkan harus apa? Diidhafahkan kepada dhamir. Wa ba'dul arabi yujrihima ma'adh-dhahiri mujrahuma ma'adh-dhamir fil i'rabi bil harfain. Sebagian Arab akhwanifillah. Naam, memasukkan bersama dengan zahir kepada apa? Kepada aturan ini, yaitu pada aturan diidhafahkan kepada dhamir, maksudnya dalam i'rab bil harfain, dalam i'rab dengan 2 huruf, yaitu apa maksudnya harfain di sini? Alif dan ya. Nah, karena rafa'nya dengan alif, kemudian nasab dan jarnya dengan ya. Jadi maksud kalimat ini khanifillah yaitu bahwasanya persyaratan harus diidhafahkan kepada dhamir. Sebagian Arab mengatakan tidak hanya dhamir saja, tapi juga ketika diidhafahkan kepada zahir sama hukumnya. Nah, tayyib, ketika diidhafahkan kepada isim zahir, ini maksudnya. Na'am, ba'dul Arab yujrihima ma'adh-dhahir mujrahuma ma'adh-dhamir, yaitu dibikin aliran sama. Baik, maksudnya demikian kalimat.
Wa azahal farra'u ila kinanah wa ba'duhum yujrihima bil alif mutlaqa. Al-Farra' menisbahkan kaidah yang pertama tadi, yaitu yang zahir disamaratakan dengan apa? Dhamir dalam masalah ini. Sama-sama di-i'rab dengan apa? Dengan huruf. Kemudian sebagian ikhwan fillah untuk zahir yujrihima bil alifi mutlaqa. Wa ba'duhum yujrihima bil alifi mutlaqa. Sebagian Arab lagi mensikapi yang zahir ini i'rabnya apa? Dengan alif secara mutlak. Berarti maksud bil alif mutlaqah dia di i'rab seperti apa? I'rab al-fatah. I'rab isim maksur. Berarti senantiasa apa? Kila. Kila dan kilta terus. Sebagaimana nanti akan dibawakan, ra'aitu kila akhawaika, marartu bikila akhawaika. Taib ja'ani kila akhawaika. Qala radhi dzakara sahibul mughni yakni Ibn Fallah al-Yamani anna ba'd al-Arab yuthbitul alif fi kila wa kilta mudhafaini ila al-ahwali kulliha kama fil mudhafaini ilal mudhhir. Radhi mengatakan, ya, pengarang Al-Mughni yakni Ibnu Fallah Al-Yamani menyatakan bahwasanya sebagian Arab menetapkan alif pada kila dan kilta yang didhafahkan kepada semua keadaan, yaitu baik kepada dhamir maupun zahir. Tayyib. Jadi ra'aitu kilahuma. Amartu bikilahima. Bikilahuma. Ja'ani kilahuma. Semuanya kila. Dalam apa? Kondisi rafa, nasab maupun jar. Baik ketika diidhafahkan kepada dhamir maupun kepada zahir. Ini maksud perkataan Radhi. Dan Radhi mengatakan wala adri masihatuh, dan aku tidak mengetahui tentang kebenarannya. Cuman ini penisbatan dari Ibnu Fallah. Namun diambil dulu ya khonifillah biar antum tidak bingung. Yang rajih dalam masalah ini, persyaratannya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Syam, yaitu untuk apa? Kila dan kilta bisa di-i'rab dengan i'rab musanna itu apabila diidhafahkan kepada dhamir, diidhafahkan kepada isim dhamir. Adapun tatkala tidak diidhafahkan kepada dhamir tapi diidhafahkan kepada zahir, maka i'rabnya seperti i'rab apa? Fatah. Berarti dengan harokat apa? Muqaddarah. Mana amin dhuhuriha at-ta'adzur. Ini dipegang. Nah, sekarang faedah berikutnya. Qala wal muradu bid dhamir thalathatu asya. Dan yang dimaksud dengan dhamir di sini adalah 3 perkara saja. Oleh karena itulah, penyebutan al-dhamir secara mutlak ini kurang bagus. Karena akan menimbulkan kerancuan bagi yang tidak memahaminya. Dikira semuanya masuk, semua bentuk dhamir. Yang masuk dalam masalah ini cuma 3 dhamir saja. Nahwu kilahuma wa kilakuma wa kilana. Berarti huma kemudian apa? Dari antuma, tayyib, kemudian apa? Nahnu. Tayyib. 2 orang ketiga, kemudian 2 orang kedua, dan 6 orang pertama. Kita atau kami. Tayyib. Kama nassa alaihi Radhi. Fayamtani'u kilakum li'annahu jam'un. Tayyib. Bagaimana kilakum? Tayyib. Karena tidak sinkron antara kila yang menunjukkan 2 kemudian kum yang menunjukkan jamak, kecuali illa idza tujuwiza bihi 'anil itsnain. Kecuali apabila ikhwanifillah seorang menggunakan kum secara apa? Tajawuzan. Dalam artian kum di sini yang dimaksudkan adalah 2 karena apa? Aqalul jama' itsnan.
jamak yang paling sedikit 2. Jadi kilakum yang dimaksudkan adalah kilakuma. Ini tidak mengapa. Wa ma hadza lam yusma fil fasih. Bersamaan dengan ini hal tersebut pun tidak didengar. Nah, dalam apa? Dalam penggunaan Arab. Ya, fil fasih maksudnya tidak dikenal dalam penggunaan secara fasih di kalangan Arab. Tidak ada syahidnya seorang mengatakan kilakum walaupun yang dimaksudkan adalah 2 orang. Cuman secara kias boleh tidak? Secara kias sebenarnya boleh. Kenapa? Karena kum tayyib jamak, dan jamak yang paling sedikit berapa? 2 menurut pendapat yang rajih. Aqallul jamak 2. Qala wa kadza tamtani'ul idhafatu ila dhamiril mufrad. Demikian pula apa? Terlarang untuk diidhafakan kepada dhamir mufrad. Wa ajazahu Ibnu al-Ambari bi syartit takarrur. Dan Ibnu al-Ambari mempersyaratkan membolehkan tapi dengan syarat harus diulang sehingga maknanya 2. Nahu kilaya wa kilaka muhsinan. Kilaya wa kilaka muhsinan. Berarti maksudnya apa? Aku dan kamu sama-sama bagus. Wa man'ahul jumhur mutlaqan, dan jumhur melarang secara mutlak, dan ini yang kita ikuti ya, karena lebih mudah. Qala min hadza tafsil yanharu anna itlaqal mudmar fi kalamil asyarih laisa ala ma yanbaghi. Nah, ini tanbih yang bagus. Nah, dari perincian ini nampak bahwasanya penggunaan dhamir secara mutlak dalam perkataan syarih yaitu Ibnu Hisham ini apa? Tidak sepantasnya. Nah, karena apa? Dhamir yang dipakai dalam asal ini cuma berapa? Abdullah, cuma 3. Ada semisal contoh kilahuma, kilakuma, dan kilana. Selesai kita dari pembahasan ini. Berarti dhamir yang dipersyaratkan untuk diidhafahkan kepada kila itu hanya 3. Faidatun kila wa kilta lafdhuhuma mufrad maknahuma mutsanna indal basriyin. Nah, jadi kila dan kilta memang unik. Lafadznya mufrad dan maknanya mutsanna. Ini di sisi basriyin. Tayyib, walidzalika ujiza fi dhamiriha i'tibarul makna fayutsanna wa i'tibarul lafzi fayufrad. Nah, oleh karena itulah diperbolehkan untuk dhamir yang kembali kepada kila dan kilta, ikhwanifillah, itu seorang bisa ketika ingin mengembalikan kepada kila dan kilta, kita memperhatikan makna sehingga dimutsannakan, atau memperhatikan lafadznya sehingga dhamirnya mufrad. Tayyib, dhamirnya mufrad. Ini sekarang kita berbicara kepada dhamir yang kembali kepada apa? Kila dan kilta. Jadi kila dan kilta ini lafadznya lafadz mufrad, tapi maknanya makna musanna. Lalu ketika seorang ingin membuat satu kalimat, di situ ada dhamir yang kembali kepada kila dan kilta. Ini kita melihat sisi mananya. Nah, boleh kita melihat sisi lafadz sehingga kita mufradkan dhamir. Atau kita melihat sisi makna sehingga kita musannakan dhamirnya. Paham di sini? Tayyib. Wa qad istama'a fi qawlihi kilahuma hina jaddal jaryu bainahuma qad aqla'a wa kila anfayhima rabi. Syahidnya mana ini? Syahidnya yang menunjukkan adanya dhamir yang musanna yang kembali kepada kila. Mana? Mana syahid dalam bait ini yang menunjukkan di situ dhamir dikembalikan kepada kila dan diinginkan maknanya sehingga yang kembali kepadanya adalah dhamir musanna. Bainahuma. Tayyib. Kilahuma hina jaddal jaryu bainahuma. Bainahuma maksudnya apa? Huma kembali kepada kilahuma. Ya. Huma kembali kepada kila berarti. Tayyib.
Dan penyair di sini memperhatikan sisi makna dari kila. Paham? Makanya didatangkan dengan lafaz huma. Tayyib. Qad aqla'a wa kila anfayhima rabi. Tayyib. Wa kila anfayhima rabi. Tayyib. Yang kedua ini kila anfayhima. Tayyib. Kila anfayhima, kemudian rabi di sini dalam bentuk mufrad. Nah, dalam bentuk mufrad. Tayyib. Qala illa anna i'tibar al-lafzi aktsar wa bihi ja'a al-Qur'an. Ini faedah berikutnya. Hanya saja, i'tibar terhadap lafadznya itu lebih banyak dalam penggunaan. Jadi seorang memperhatikan sisi lafadznya ketika ingin mendatangkan dhamir yang kembali kepada kila dan kilta itu lebih banyak. Lebih banyak dalam penggunaan dan dengannya datang Al-Quran. Qala ta'ala kiltal jannataini atat ukulaha. Syahidnya mana ini? Aba Sa'id yang menunjukkan dhamir yang kembali kepada kilta. Lah jannatain itu yang diidhafahkan, kiltal jannatain itu diidhafahkan kepada kilta. Ukulaha hanya ini. Ya. Tayyib. Kiltal jannataini atat ukulaha. Ha kembali kepada apa? Kepada kilta. Dia dhamir mufrad atau mutsanna? Dhamir mufradah, ya kan? Ukulaha. Tapi kalau yang walamnya pun perkataan saya selanjutnya apa? Di dhamir mustatir pada fa'il atat. Mananya? Walamnya pun atat setelah. Baik. Berarti yang diinginkan dulu yang di depan, paling depan dulu, yang paling dekat. Kiltal jannataini atat ukulaha. Baik. Datangkan dengan lafaz atat. Atat. Kalau ukulaha kembali ke mana berarti? Tayyib. Kembali ke fa'il. Kan di situ ada dhamir yang lebih dekat kepada kilta. Kiltal jannataini atat. Walam yakul ataya. Walam yakun atata. Tapi didatangkan dengan atat. Dhamir hiya. Tayyib. Dhamir hiya. Kiltal jannataini atat. Datang dengan lafaz mufrad. Walam yakul atata. Ya. Tidak. Allah katakan dalam ayat ini atata dengan dhamir apa? Musanna yang kembali kepada kilta. Tayyib. Karena di situ berarti apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya, kembali kepada kilta dalam ayat. Kiltal jannataini atat. Kemudian ukulaha tayyib. Ini baru haknya kembali kepada dhamir tadi yang menjadi fa'il. Karena dhamir kembali kepada yang paling dekat. Qaulu wa bihi ja'al Qur'an ay nassan. Dengannya datang Al-Qur'an dengan nas. Wa amma i'tibarul makna falam yaji' fihi nassan. Adapun i'tibar makna ini tidak datang nas tayyib dalam Al-Qur'an. Walaupun secara kaidah bisa. Li'anna dhamira fi qoulihi ta'ala wa fajjarna khilalahuma nahara la yata'ayyanu ruju'uhu ilal mudhaf min qoulihi ta'ala kiltal jannataini atat ukulaha.
Bal yuhtamalu ruju'uhu ilal jannatain. Wa in kana ruju'uhu ilal mudhafi akthar min ruju'ihi ilal mudhafi ilaihi. Walihada masya fi syarhil jami' fi ruju'ihi ila kilta wa kadzalika radhi fi syarhihi 'ala al-kafiyah. Nah, sekarang yang mansus ikhwanifillah dalam Al-Qur'an, i'tibar apa? I'tibar lafaz. Adapun i'tibar makna tidak kita dapati mansus secara tegas, cuman ikhwanifillah, di sana ada sesuatu yang muhtamal. Cuman masih muhtamal saja. Pada lafaz apa? Wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Huma pada khilalahuma ikhwanifillah. Di sini apa? La yata'ayyan ruju'u hilal mudhaf. Ini tidak secara pasti kembali kepada mudhaf, kepada kilta. Karena kelanjutan ayat apa? Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kata huma pada khilal. Di sini tidak mesti kembali kepada kilta. Pada kiltal jannatain. Bahkan ada kemungkinan kembali kepada apa? Jannatain. Tayyib kembali kepada jannatain. Walaupun ya kembali kepada mudhaf itu lebih banyak daripada kembali kepada mudhaf ilaih. Cuman ini berarti menunjukkan tidak mansus, itu tidak tegas, ya kan? Sehingga yang seperti ini karena masih ada ihtimal ikhwanifillah untuk jadikan sebagai dalil yang nas, tidak bisa. Karena istidlal kalau masih ada kemungkinan tidak kuat ikhwanifillah, tidak kuat. Walihada masya fi syarhil jami' fi ruju'ihi ila kilta. Wa kadarradi fi syarhihi 'alal kafiyah. Karena ada kemungkinan kembali ke kilta, sebagiannya ikhwanifillah seperti Radi, juga Ibnu Hisham sendiri dalam Syarh Jami' mengembalikan kepada apa? Kilta. Pada khilalahuma. Wa fajjarna khilalahuma nahar. Muhtamal, ada kemungkinan. Cuman yang kita katakan datang dalam Al-Qur'an yang mansus, yang secara tegas. Kalau kiltal jannata ini atat, ini sangat jelas. Atat tidak dikatakan atata. Qala ad-Damamini wa yata'ayyanu al-ifradu mura'atan lil-lafzi fi nahwi kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idza mitna ashaddu taghaniya. Tayyib. Dan mesti penggunaan secara mufrad untuk apa? Memperhatikan lafaz pada semisal contoh ini. Kilana ghaniyun an akhihi hayatahu wa nahnu idza mitna ashaddu taghaniya. Maknanya bagus ya Alhamdulillah. Tayyib. Kita berdua tidak butuh terhadap saudaranya tatkala hidup. Dan kita ketika mati lebih tidak butuh lagi. Lebih tidak butuh lagi. Dan artian jangan seseorang menyandarkan kepada saudaranya. Sandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sandarkan kepada Allah perkaranya, karena sungguh ketika mati kita tidak butuh kepada siapa-siapa. Yang kita butuhkan ya usaha kita sendiri. Syahidnya mana dari ayat dari bait syair ini? Kilana ghaniyun an akhihi. Akhihi. Hak di sini kembali kepada bakila. Wa nahwu kilahuma muhibbun lil akhar. Wa nahwu kiltahuma mukrimatun lil ukhra. Tayyib. Di sini mura'ah lafadznya. Jadi ketika membuat mubtada khabar ini paling penting ya khanifillah. Dan mubtadanya dari kila atau kilta. Maka ini yang dibahas sekarang. Bisa seorang memperhatikan apa? Memperhatikan sisi lafadz. Maka datangnya senantiasa mufrad. Perhatikan kilahuma muhibbun. Ya.
kilahuma muhibbun. Kenapa? Karena memperhatikan sisi lafaz. Dan ini dikatakan oleh Damam ini harus memperhatikan lafaznya. Kalau kita memperhatikan makna, berarti apa? Ikut diubah menjadi musanna. Berarti kilahuma muhibbani. Naam, tayyib lil akhar. Muhibbani. Tapi penggunaan yang fasih yang datang nas dalam Al-Qur'an yaitu memperhatikan sisi apa? Sisi lafaz, dan ini lebih mudah. Tayyib. Nah, sekarang dhabit yang wajib untuk mura'ah lil lafaz menurut Damam ini. Wa dhabituhu an yunsaba ila kullin minhuma hukmul akhar bin nisbah ilaihi la bin nisbah ila thalith. Idil muradu kullu wahidin minna ghaniyun an akhihi. Dan dhabitnya ikhwani fillah dinisbahkan kepada masing-masing dari keduanya na'am hukum yang lain. Tayyib, dinisbahkan kepada dia itu bermakna saling, ikhwani fillah, bermakna saling. Tidak dinisbahkan kepada pihak yang ketiga, sebab yang dimaksud dengan tayyib kilahuma muhibbun lil akhar, atau dalam bait syair kilana ghaniyun an akhi. Tayyib, kullu wahidin minna ghaniyun an akhi. Masing-masing dari kita, jadi kita berdua, nah itu ghaniyun an akhi, yaitu tidak butuh terhadap yang lain. Tidak suka minta-minta kepada saudaranya. Tapi kalau bisa kita memberi. Nah, ini prinsip yang bagus. Mafhum di sini? Sampai di sini paham? Nah, faedatun ukhra, yang kedua sekarang. Qala al-musannif fil Mughni, faqad su'iltu qadiman an qaulil qa'il Zaidun wa Amrun kilahuma qa'im aw kilahuma qa'iman ayyuhuma as-shawab. Tayyib, Ibnu Hisham mengatakan dalam Mughni, dulu aku telah ditanya, semenjak dulu aku telah ditanya tentang perkataan seseorang, Zaidun wa Amrun kilahuma qa'im, atau Zaidun wa Amrun kilahuma qa'iman, mana yang benar? Fakatabtu in qaddara kilahuma tauqidan qila qa'iman. Kenapa? Li'annahu khabarun an Zaidin wa Amrin. Wa in qaddara mubtada fal wajhan wal mukhtarul ifrad. Wa ala hadha fa idza qila inna Zaidan wa Amran tayyib fa in qila kilaihima qila qa'iman aw kilahuma fal wajhan. Ini faedah bagus ya. Paham belum? Sudah, Abdul Malik, jelaskan. Tapi ragu, nanti aku salah. Makanya dicoba dulu mumpung ada waktu untuk mencoba. Nah, tayyib. Jadi tentang lafaz Zaidun wa Amrun kilahuma qa'imun atau kilahuma qa'iman, mana yang benar? Di sini ada perincian. Taib, kalau kilahuma itu dijadikan sebagai apa? Sebagai taukid, maka jelas setelahnya apa? Harus musanna khabarnya, karena khabarnya kembali kepada musanna, kembali kepada Zaid wa Amr. Maka harus apa? Qa'iman. Taib, berarti Zaidun wa Amrun kilahuma qa'iman, karena kilahuma sebagai taukid. Tapi kalau dia dijadikan sebagai mubtada, yaitu kilahumanya sebagai mubtada, maka di sini ada dua cara. Kembali kepada i'tibar yang disebutkan di depan. Kalau kita menyebutkan qa'iman, berarti kita memperhatikan sisi apa? Memperhatikan sisi apa, Faiz? Anta ma'ana ma'al musafirin. Pusing ini.
Baik. Berarti kan sekarang, nah, wajah ya yang pertama dulu. Kalau sebagai taukid, sudah paham belum? Kalau kilahuma di sini sebagai taukid, maka jelas khabarnya harus apa? Harus qaiman. Khabarnya harus qaiman. Kenapa? Karena khabar kan harus mencocoki mubtada. Tadi siapa? Mutsanna, jamak, mufradnya. Dan di sini mubtada'nya Zaid wa Amr. Nah, sekarang kalau kilahuma itu dijadikan sebagai mubtada, karena kemungkinannya bisa ya, Zaidun wa Amrun kilahuma qaimun. Nah, kilahuma qaimun berarti kilahuma di sini sebagai mubtada dan qaimun sebagai apa? Khabar untuk lafaz kila. Nah, kalau kita katakan kilahuma qaimani, kila di sini sebagai apa? Mubtada, qaimani sebagai khabar memperhatikan apa? Memperhatikan makna dari kila. Ya. Nah, oleh karena itulah kalau ditambahkan inna ini semakin jelas. Ditambahkan inna semakin jelas. Ya, dikatakan inna Zaidan wa Amran. Kalau seorang mengatakan kilaihima, inna Zaidan wa Amran kilaihima, maka di sini wajib qaimani. Kenapa? Karena dengan kilaihima jelas dia sebagai taukid. Kalau dia mengatakan inna Zaidan wa Amran kilahuma, maka kilahuma di sini tidak bisa menjadi taukid, ya kan? Maka ya mesti dia sebagai mubtada. Maka kalau dia sebagai mubtada, lafaz setelahnya bisa apa? Bisa mufrad atau mutsanna. Maka yang lebih kuat, yang mukhtar yaitu mufrad. Berarti kilahuma qaimun. Baik. Inna Zaidan wa Amran kilahuma qaimun. Ini faedah. Nah, dalam mughni ini diingat-ingat. Bagus. Baik. Kita selesaikan untuk kila wa kilta. Qala rahimahullahu ta'ala, taqulu ja'ani kilahuma wa ra'aitu kilaihima wa maradtu bi kilaihima. Naam. I'rab bi sur'ah. Aba Umar, ra'aitu kilaihima. Ra'aitu fi'il madi mabni 'ala dhamm ittasalihi dhamir mutaharrik. Ra'aitu fi'il madi ra'aitu fi'il madi mabni 'ala sukun ittasalihi dhamir mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab wa ta dhamirun muttasilun mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il ilaihima kila maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah li'annahu mulhaq bil mutsanna wal ha dhamirun muttasil wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-kasri fi mahalli jar mudhafun ilaih wal mim lil imad wal alif alamatu. Naam, wal alif apa? Alamatu tasniyah. Naam. Taib lil tasniyah. Taib atau alifut tasniyah. Naam. Dan sisanya sama. Qala fa in kana mudhafaini ila adh-dhahir kana bil alifi ala kulli hal. Taib. Sekarang kalau diidhafahkan kepada dhahir, nah maka dia i'rabnya bil alif pada semua kondisinya. Taib. Maksudnya ikhwani fillah, na'am, kondisinya na'am akhirnya selalu alif. Taib. Taqulu ja'ani kila akhawaika wa ra'aitu kila akhawaika marartu bi kila akhawaika fayakunu i'rabuhuma hina idzin bi harakatin muqaddaratin fil alif. Sehingga i'rab dari na'am kila wa kilta tatkala diidhafahkan kepada dhahir, maka i'rabnya dengan harakat muqaddarah. Nah, harakat muqaddarah yang ada pada alif. Baik. Kenapa? Li'annahuma maqsuran.
Karena keduanya sekarang dihukumi seperti apa? Keduanya apa? Jadi isim yang maksur. Li'annahuma maksuran. Kal fata wal asa. Berarti diingat i'rabnya persis seperti fata dan asa. Berarti apa? Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kalau marfu' apa? Dhammah muqaddarah 'alal alif ma'na min dhuhriha at-ta'adzur. Tayyib. Wa kadzal qawlu fi kilta taqulu kiltahuma raf'an wa kiltaihima jarran wa nasba. Naam. Wa kilta ukhtaika bil alifi fil ahwali kulliha. Naam. Tayyib. Sama ikhwani fillah. Sekarang yang dicontohkan di depan kan kila, ya kan? Demikian pula kilta. Ketika diidhofahkan kepada dhamir dan dhamirnya cuma 3. Naam. Tayyib. Berarti apa? Kilta huma atau apa? Kilta kuma atau kiltana. Kiltana. Tapi biasa yang paling banyak ikhwani fillah kilta huma dan kilta kuma. Tayyib. Berarti kilta huma raf'an wa kiltaihima jarran wa nasban dihukumi seperti mutsanna. Adapun ketika diidhafahkan kepada dhahir, nah maka senantiasa dalam bentuk apa? Dalam bentuk kilta. Disikapi seperti nam isim maksur. Kilta ukhtaika bil alifi fil ahwani kulliha. Nah. Ini matan dalam syarah dipahami dulu. Sekarang kita baca nam ta'liknya. Fa in kana mudhafaini ila dhahir, kalau didhafakan kepada dhahir. Ukhlifa fi naw'ihi, fa indal basriyin la budda fihi min at-ta'rif. Fa yuqal kila ar-rajulaini wa la yuqal kila rajulain. Nah, untuk isim dhahir yang diidhafahkan di sini diperselisihkan tentang jenisnya. Nah, di sisi basriyin mesti isim dhahir itu harus isim yang ma'rifat. Nah, fa yuqal sehingga dikatakan kila rajulain. Harus ada alif lamnya. Dan tidak boleh dikatakan kila rajulaini. Ini di sisi basriyin. Wa indal kufiyyin yajuzu idhafatuhuma ila nakiratil mukhtassah. Nah, di sisi kufiyyin boleh diidhafahkan kila dan kilta itu kepada nakirah tapi al-mukhtassah yang telah dikhususkan. Berarti kalau nakirah mutlaqah di sisi nam kufiyyin juga tidak boleh. Nahu kila rajulaini indaka muhsinan. Tayyib. Kenapa di sini mukhtasah dengan apa? Dikhususkan dengan indak, ya kan? Indak kila rajulaini indaka, ada indak sehingga memberikan kekhususan kepada rajulain yang datang dalam bentuk nakirah. Fa inna rajulaini tukhassasu biwasfihi bidzarf. Sebab rajulaini telah dikhususkan dengan apa? Pensifatan dengan dzaraf indak. Naam. Tayyib. Wa haqqu. Naam, wa haqqau. Naam, haka yahki. Haqqau. Tayyib. Wa haqqau kilta jariyataini indaka maqtu'atun apa? Maqtu'atun yaduha atau yadiha? Kilta jariyataini indaka maqtu'atun yaduha. Kilta jariyataini indaka maqtu'atun yaduha. Berarti yaduha i'rabnya sebagai naib fa'il dari maqtu'ah. Tayyib. Atau kalau kita tidak ingin membaca yaduha bagaimana? Tapi tanpa tanwin. Tayyib. Cuman lebih tandas ikhwanifillah kalau kita baca dengan tanwin. Maqtu'atun yaduha. Sehingga lebih penegasannya na'am pada apa? Pada maqtu'ah, terpotong.
Tayyib. Ai tarikatun na'am lil ghazal. Lil ghazal yaitu na'am meninggalkan apa? Tidak bisa bekerja untuk memintal lagi. Tayyib. Maksudnya apa? Dua budak perempuan yang ada di sisimu itu sudah tidak bisa lagi kerja untuk memintal. Ini dari Arab, hikayat dari Arab berarti apa? Menunjukkan bolehnya. Dalam masalah ini berarti apa yang disebutkan oleh Kufiyin ini lebih kuat afanillah, karena mereka menyebutkan adanya syahid untuk pendapat mereka. Berarti untuk isim dzahir yang diidhofahkan, isim dzahir yang diidhofahkan kepada kila dan kilta itu apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama isim ma'rifat, isim ma'rifat tanpa syarat berarti. Baik. Yang kedua apa? Isim nakirah tapi syaratnya apa? Mukhtassah. Telah apa? Dikhususkan. Sehingga nakirah yang dikhususkan ya maknanya apa? Maknanya ma'rifah. Paham? Baik. Ini ingat-ingat, ini faedah juga tambahan dari apa-apa yang ada yang dalam kitab sebelumnya. Kemudian jelas untuk i'rabnya, na'am biharakatin muqaddarah 'alal alif, mana amin dhuhuriha ta'dzur. Karena alif minta udzur untuk menerima harakat. Tidak bisa dia menerima harakat selama-lamanya. Adapun untuk contoh kilta ukhtaika, na'am wa yajuzu kila ukhtaika bi isqatit ta min kilta illa annal afsaha al-ilhaq nassa alaihi radhi. Tayyib, kila ukhtaika boleh. Nah, enggak harus kilta afanillah. Nah, kila ukhtaika dengan ya menjatuhkan ta dari kilta. Tapi yang fasih yaitu dengan apa? Dengan mendatangkan ta. Maka itu saja yang kita pakai sehingga tidak apa? Keluar dari kaidah. Nah, semakin membuat ruwet, ya kan? Ya, Faiz. Nah, saya ini untuk kan kalau secara lafaz dia kan mufrad. Jadi contoh kiltal jannatain di sini bagaimana ya, Bang? hah? Kiltal jannatain. Kiltal jannatain Di ini sini kan mufrad. atat ukulaha. Tayyib. Apakah dia dengan musanna Apanya? i'rabnya atau mufrad bagaimana? Kilta. Ya. I'rabnya apa berarti i'rabnya? Di i'rab. Pada marfu. Mubtada'un marfu'un alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah mana min dhuhuriha ta'adzur, ya. Ta'adzur. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada isim zahir jannatain. Baik. Maka dia disikapi seperti apa? Fatah, seperti asa. Na'am kiltal jannatain, ya marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana amin dhuhuriha at-ta'adzur. Baik. Kemudian wa huwa mudhaf wa jannataini mudhafun ilaih. Na'am. Baik. Mafhum? Cuman sekarang yang jadi masalah khanifillah untuk apa? Mengembalikan domir kepada kalimah kilta dan kila. Jadi jangan campur-campur. Ya. Kalau masalah i'rabnya dia, ini yang dijelaskan Ibnu Hisham dalam syarah. Ya, dalam syarah. Dia i'rabnya i'rab musanna kalau diidhofahkan kepada dhamir. Tapi kalau diidhofahkan kepada zahir, maka i'rabnya i'rab maksur, i'rab fathah. Nah, mafhum? Nanti munakasah dulu sama teman-temannya. Paham? Baik, naktabi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.